seorang pemuda introvert berumur 20 tahun, terpesona dengan tetangga barunya yang sangat cantik dan menawan, tanpa mengetahui umur wanita tersebut adalah 247 tahun. Sebelum pertemuan tersebut, pemuda yang bernama Cameron sedang mimpi basah dengan Diani, yang merupakan gadis incarannya sejak masih SMA, sehingga saat bangun, dia pun merasa kecewa, karena aktivitas unboxing tadi hanyalah mimpi belaka. Di pagi itu, ayah dan ibunya memberi nasihat pada Cameron untuk mempersiapkan masa depannya selagi libur kuliah selama 1 bulan ini, entah itu bekerja sesuai jurusannya maupun pekerjaan lain yang disukainya. Karena mimpi basah tadi, Cameron pun terlambat ke tempat kerjanya di sebuah toko es krim, sehingga Lenny yang merupakan manajer di sana marah dan nanya, "Tonight, seperti yang kita tahu, kalau di luar negeri, ada mahasiswa yang menghabiskan waktu liburnya dengan bekerja sebagai karyawan magang, dan salah satunya adalah Cameron." Sementara itu di area luar rumah Cameron, seorang wanita yang memiliki body bag gitar Prancis muncul dan menjadi tetangga baru Cameron. Kembali ke toko es krim, di mana Lenny memintanya untuk lembur malam ini, namun dirinya menolak karena ada kencan dengan Diani. "I'm not bringing her here." Lenny yang tahu kalau Diani cantik namun mencurigakan menurutnya, tak percaya dengan perkataan Cameron, dan akhirnya meminta dikirimkan foto sebagai bukti. Now, setelah pulang kerja agar tidak disebut pembohong, Cameron datang ke rumah Diani dan diam-diam ingin memfotonya yang sedang bersantai di halaman. Namun tanpa diduga, Chad dan Jason yang merupakan pembuli semenjak Cameron masih SMA, memergokinya dan kemudian melempar HP Cameron. Diani yang mendengar keributan itu, langsung menolong Cameron, dan Chad memberitahu kalau Cameron mau memfotonya diam-diam sebagai bahan. Namun Cameron berpura-pura membantah, dan ketika ini membuktikannya, HP-nya terlindas hingga tidak berfungsi sama sekali. Di malam hari setelah sampai rumah, Cameron mengintip pemandangan luar biasa dari seberang jendela kamarnya, yaitu tetangga barunya yang sedang berganti pakaian. Tanpa diduga, aksinya ketahuan oleh si wanita, sehingga dirinya panik dan langsung turun untuk makan malam bersama orang tuanya. Beberapa saat kemudian, seseorang membunyikan bel rumah, dan Cameron tambah panik ketika yang datang adalah tetangganya yang baru dia intip. Namun setelah dibuka, wanita tersebut berganti dengan Diani, yang membuat Cameron bingung dan tak bisa berkata apapun. Di malam itu, Diani mengajaknya keluar ke sebuah tempat makan, untuk menemaninya yang sedang bosan di rumah. Yang perlu diketahui, walaupun Cameron menaruh rasa dengan Diani yang cantik itu, Cameron belum pernah menyatakan perasaannya, sehingga Diani hanya menganggapnya sebagai sahabat. Beberapa saat kemudian, teman SMA keduanya yang bernama Martin muncul dan Diani mengkodeinya agar Cameron tidak memanggil Martin. Baik Diani dan Martin, keduanya tampak canggung saat bertemu, sehingga Martin langsung buru-buru pergi. Cameron yang bingung, menanyakan kenapa, namun Diani masih belum mau menceritakannya. Setelah mengantar pulang Cameron, Diani akhirnya menjelaskan masalahnya dengan Martin yang terjadi saat mereka masih di SMA. Ketika itu, Diani mengajak kencan Martin di sebuah pesta yang juga diiyakan Martin, namun tanpa diduga, Martin tak kunjung datang dan sampai sekarang tidak diketahui penyebabnya. Mendengar hal yang membuatnya patah hati itu, Cameron bingung meresponnya, dan tiba-tiba, dia melihat tetangganya menatap sehingga Cameron langsung masuk ke rumah. "You don't have to be embarrassed." Di kamarnya yang terletak di lantai atas, dia kembali melihat tetangganya yang sedang menatap ke arahnya. Saat sedang kebingungan, tanpa diduga Cameron dikejutkan dengan suara wanita dari belakangnya, yang ternyata adalah tetangganya yang tiba-tiba sudah berpindah ke kamarnya. Wanita tersebut memarahinya karena sudah berani ngintip, dan Cameron pun langsung meminta maaf karena pikirnya, ikan mana yang menolak kalau dikasih kucing. Walau Cameron sudah mengaku salah, si wanita tetap tidak mau pergi dan memaksa Cameron untuk mengantarnya ke sebuah tempat sebagai bentuk hukuman. "Why don't we find out your problem? Is it?" Sempat menolak dengan alasan belum lancar menyetir mobil, Cameron akhirnya menuruti kemauan si wanita setelah diancam akan diadukan soal pengintipan pada orang tuanya. Beberapa menit kemudian, mereka sampai di sebuah pabrik dan si wanita yang bernama Victoria itu menyita kunci mobil agar Cameron tidak pulang duluan. Cameron pun menyaksikan seorang pria asing mempersilahkan Victoria masuk dan berpikir kalau Victoria adalah member micet yang sedang melakukan tugas kenegaraannya. Namun tak beberapa lama kemudian, Cameron dibuat takut saat pria asing tadi muncul dengan luka robek di pahanya dan juga berteriak minta tolong. Sesudah mengunci mobilnya, terlihat noda darah di kaca mobilnya, dan tanpa menolong pria asing tersebut, Victoria muncul dalam bentuk vampir, serta langsung menghisap darahnya sampai mati. Oh God. Dalam perjalanan ke rumah, Cameron murka dengan apa yang baru saja dia lihat, namun Victoria hanya tersenyum, sambil mengancam akan melakukan hal yang sama, jikalau Cameron menolak perintahnya.
Setelah sampai rumah, Victoria mengingatkan dengan nada sedikit mengancam untuk mengantarnya lagi besok malam di lain tempat dan memberikan ciuman sebelum pulang ke rumah masing-masing. Keesokan paginya, ayahnya memanggil untuk menanyakan noda darah di mobil yang langsung ingin dijawab jujur oleh Cameron. Tanpa diduga, Victoria muncul memotong pembicaraan sambil mengenalkan dirinya sebagai tetangga baru pada ayah Cameron dan membuat cerita bohong mengenai noda darah di mobil. Victoria berkata, "Tahu semalam ada rusa yang menabrak mobilnya hingga hewan tersebut terkapar, namun akhirnya bangun dan pergi. I heard this stunt." Setelah ayahnya percaya dengan cerita itu, Victoria meminta izin agar Cameron menjadi supir sementaranya untuk berkeliling mengenal daerah ini. Dengan imbalan akan memberinya gaji yang membuat ayahnya pun dengan senang hati mengizinkan. Di tempat kerja, Martin menemui Cameron untuk meminta bantuan agar bisa mendekati Diani dan menjelaskan kalau dulu dirinya tidak jadi kencan karena terlalu gugup melihat kesempurnaan Diani. Yakin kalau hubungan Martin dan Diani tidak akan berjalan lancar, Cameron pun mengiyakan permintaan tolongnya yang membuat Martin berjoget layaknya orang kurang. "I know I can tell you." Di malam harinya sesuai tugas yang diberikan Victoria, Cameron mengantarnya ke sebuah tempat lain, dan tak berapa lama, seseorang terjatuh dari lantai atas dan menyebabkan kaca mobilnya kembali terkena noda darah. Oh, walaupun Cameron tampak panik ketakutan, Victoria tetap santai sambil menikmati darah yang ada di mulutnya, dan kemudian Cameron membersihkan kacanya sebelum pulang. Setelah sampai rumah dan di kamar, Cameron dikejutkan dengan kemunculan Victoria secara tiba-tiba di sampingnya, dan berkata ini menjelaskan sesuatu. Wanita itu menerangkan kalau dirinya merupakan seorang vampir berumur 247 tahun, dan sekelompok vampir lain membunuh pria yang dia cintai pada tahun 1980 karena menolak masuk ke dalam kelompok tersebut. Karena kematian kekasihnya itu, Victoria memutuskan memburu semua anggota dari kelompok tersebut sebagai bentuk pembalasan. Mendengar kalau dua korban kemarin bukan manusia, Cameron pun tersenyum bahagia dan bertambah semangat karena aksinya tersebut seperti dalam film, dan kemudian Victoria pulang tanpa pengunboxingan. Keesokan paginya, Martin tiba-tiba masuk ke kamarnya dan meminta bantuan selanjutnya dalam mendekati Diani, yang kemudian kembali dibantu sekedarnya. Di malam harinya saat kembali mengantar Victoria, Cameron dengan antusias menanyakan berapa vampir lagi yang harus dieksekusi, dan Victoria menjawab kalau sisanya tinggal 2, dan yang terakhir adalah pelaku utama pembunuh kekasihnya. Setelah sampai TKP, Cameron memutuskan ikut masuk sambil bergaya layaknya James Bond, yang membuat Victoria kesal karena sudah diminta untuk menunggu di mobil. Akhirnya, Victoria menemukan target vampirnya yang sedang bekerja sebagai satpam, dan pria tua itu menyadari kalau dirinya sedang diincar. Karena vampir satpam itu mengeluarkan pistol, Cameron pun mencoba menolong Victoria, sehingga dirinya dijadikan sasaran tembakan sampai terkapar di lantai. Untungnya setelah Victoria mengeliminasi vampir tersebut, Cameron bangun dan berkata kalau dirinya hanya berpura-pura mati agar Victoria bisa menyerangnya. Namun, Victoria malah murka dan menjelaskan aksi tadi sangat bisa membuat Cameron terbunuh, serta mengingatkan pada Cameron kalau Victoria adalah vampir yang memiliki kekuatan super, sementara Cameron tidak. Setelah Victoria memintanya tidak melakukan kecerobohan lagi, Cameron meminta izin libur sehari karena besok malam, dirinya ingin menemani Martin yang mau kencan dengan Diani, yang kemudian diizinkan. Tenikrik. Kenai kamera. Keesokannya di tempat kerja, Lisa yang merupakan teman kerjanya, mengajak Cameron ke sebuah konser, namun sayangnya, ditolak tanpa Cameron menyadari kalau Lisa suka padanya. Sorenya setelah pulang kerja, sesuai janjinya dengan Martin dan Diani, Cameron menemani keduanya yang sedang kencan pertama, dan menjadi penyambung ketika mereka sedang mengobrol. Saat Cameron ingin pergi agar keduanya bisa lebih intim, mereka refleks untuk meminta jangan karena kalau tidak ada Cameron, dipastikan suasana akan sangat canggung. Diani yang juga grogi, memutuskan ke toilet, dan tak lama kemudian, Victoria yang sepertinya sudah memperhatikan, muncul untuk membantu Cameron, yang dari tadi ingin pergi, dan sempat membuat Martin ternanah. Setelah berhasil keluar, Victoria menanyakan gadis yang tadi pergi ke toilet, dan Cameron langsung jujur kalau Diani adalah gadis incarannya semenjak SMA. Saat dia ditanya mengapa mau membantu Martin, Cameron menjawab dengan percaya diri kalau Diani pasti akan menolak. Thanks for that pep talk. Setelah berkeliling bersama sampai hari gelap, Cameron berhenti untuk menunjukkan tempat kerjanya, dan kebetulan mendapati 2 orang yang selalu membulinya. Victoria pun berniat agar 2 pemuda tersebut tidak lagi membuli Cameron, dengan cara turun dan mengaku pada mereka kalau dirinya adalah pacar Cameron. Karena jiwa pembuli chat belum luntur, dia pun mengintimidasi Cameron, sehingga Victoria meminta keduanya untuk baku hantam, agar masalah selesai hari itu juga.
Walau awalnya Cameron jatuh beberapa kali akibat pukulan di muka, akhirnya dia menang manakala Victoria memberikan saran sesuai pengalamannya selama hidup sebagai vampir, dengan menyuruh Cameron menghantam rusuk cat berkali-kali. Karena kemenangan tersebut, Victoria meminta kedua pemuda itu untuk tidak lagi membuli Cameron yang kemudian mereka iakan. Dalam perjalanan pulang, Cameron merasakan sakit di tangannya, dan Victoria memberikan cairan yang diambil dari kalung, yang berkhasiat menyembuhkan luka apapun. Namun sesudah diminum, Cameron panik manakala diberitahu kalau cairan itu adalah darah Victoria, dan mengira akan menjadi seorang vampir yang langsung dibantah. Tanpa diduga, setelah tubuhnya pulih dengan cepat, cairan penyembuh tersebut memiliki efek samping, yaitu menaikkan otomnya Cameron, sehingga saat di kamar, dia mencoba mengeluarkannya sambil membayangkan tubuh Diani. Tiba-tiba, Victoria muncul di sampingnya dan berbisik kalau dirinya bersedia menampung sehingga Cameron pun tidak bisa menolak situasi tersebut. Namun sebelum sampai ke arah sana, ayahnya masuk di saat yang tidak tepat untuk bertanya sesuatu, dan kemudian uniknya meminta maaf pada keduanya karena telah menginterupsi. Hal itu membuat Cameron menghentikan aksinya, dan mengungkapkan kalau hatinya hanyalah milik Diani, sehingga Victoria pun gusar karena tidak jadi. Keesokan paginya, Martin kecewa dengan Cameron, yang kemarin pergi meninggalkannya sendiri saat kencan dengan Diani, sehingga kencannya hancur karena obrolan menjadi sangat kaku. Tak mau disalahkan, Cameron pun langsung berpendapat kalau mungkin saja hubungan Martin dengan Diani memang tidak bisa dilanjutkan, dan kemudian pergi bekerja. Sementara itu di sisi lain, Victoria tampak menemui Diani yang sedang bekerja di sebuah toko baju, dengan berpura-pura sebagai pembeli. Saat jam istirahat, Cameron curhat dengan Lisa mengenai perjodohan Martin dengan Diani, dan berpikir kalau dirinya sudah terlalu jauh untuk membuat orang lain bahagia, sementara lupa dengan kebahagiaan dirinya sendiri. Mendengar hal itu, Lisa kembali mencoba mengajaknya ke sebuah konser nanti malam, dengan alasan melepas kepenatan yang tanpa diduga diiyakan oleh Cameron. Malamnya setelah dia siap menemui Lisa, Cameron dikejutkan dengan adanya mobil Diani yang sedang bertamu ke rumah Victoria, sehingga dirinya penasaran. Saat mengintip dari jendela bawah, ia menyaksikan kalau Diani sudah akrab dengan wanita vampir tersebut, dan bukan hanya itu, keduanya pun melakukan jeruk makan jeruk di kamar Victoria. This is not happening. Karena kejadian mengejutkan tersebut, Cameron sampai lupa dengan janjinya pada Lisa, yang membuat Lisa sangat kecewa berada sendirian di sana. Di pagi harinya setelah Diani pulang, Victoria mengejeknya dan merasa bahagia karena rencananya membuat Cameron cemburu sudah berhasil. Tanpa diduga, Cameron melawan dengan tidak mau mengantarnya lagi, yang membuat Victoria murka dan mengancam akan menghabisi Cameron jika tidak mengantarnya. Kecil deh. Menyadari kalau masalah ini harus segera dibereskan, Cameron memutuskan untuk benar-benar serius menjodohkan Martin dengan Diani, agar Diani tidak lagi berhubungan dengan Victoria. Supaya semuanya berjalan lancar, dia pun resign dari tempat kerjanya, namun tanpa diduga, Lisa memukulnya karena Lisa sudah dibiarkan menunggu tadi malam. Setelah berada di rumah, ibunya membelikan HP baru, yang langsung dia gunakan untuk membantu Martin saat nanti mengobrol dengan Diani, yaitu dengan memfungsikan earphone, dan Martin disuruh mengikuti semua ucapannya. "'Cause I'm here with you." Saat menjalankan rencana matang tersebut, Diani akhirnya luluh pada Martin karena perkataannya yang romantis, dan kemudian Martin membawanya ke taman kota untuk prosesisasi unboxing. Setelah mendengar pembicaraan tersebut, tanpa diduga Cameron cemburu, dan ini menghentikan keduanya karena perasaannya pada Diani tidak bisa lagi dia tutupi. Namun sesudah berada di TKP, Diani berbisik ke arah earphone Martin untuk Cameron dengan berkata kalau Martin sudah dia dapatkan sambil membuang earphone tersebut. Tanpa diduga lagi, ternyata Diani tidak berniat mengunboxingnya, melainkan menggigit lehernya yang menunjukkan kalau Diani selama ini adalah vampir, sambil melihat ke arah Cameron. Saat kabur ke tempat kerja untuk memastikan keamanan Lisa, Diani menemuinya dan menunjukkan kalau Martin masih hidup, sambil memberikan alasannya menggigit. Karena Martin sangat menginginkan kekuatan besar, Diani pun dengan ikhlas menularkan kemampuan vampirnya, agar Martin lebih percaya diri dalam bersosial. Cameron yang kecewa karena selama ini Diani tidak bercerita siapa dirinya, membuat Diani meminta maaf dan beralasan kalau dia takut Cameron pergi menjauh saat tahu dirinya adalah vampir. Dikarenakan umurnya juga sudah ratusan tahun, Diani menuturkan kalau semua pria yang menjadi kekasihnya menua dan mati, sehingga dirinya tak mau menjadikan Cameron sebagai kekasihnya. Di saat itu, Lenny mendengarkan pembicaraan keduanya dan menyaksikan Cameron mencium Diani. Setelah sampai rumah dan Cameron berada di kamar, Victoria muncul dan mengatakan hal yang mengejutkan kalau ternyata Diani adalah buronan vampirnya yang terakhir, yang dengan kata lain, Diani adalah pelaku utama pembunuh kekasihnya.
Karena kedekatan Diani dengan Cameron itulah, Victoria sengaja mendekatinya agar Diani terpancing sehingga mudah dieksekusi. Dan benar saja dengan kemampuan vampirnya, Diani datang setelah merasakan kalau Cameron dalam keadaan bahaya. Di saat itu, Lenny yang masih membuntuti, muncul dan mengancam akan memberitahu semua warga kalau Diani adalah seorang vampir setelah kecurigaannya selama ini terbukti. Tanpa pikir panjang, Diani yang emosi pun langsung menggigitnya dan kemudian masuk ke rumah Cameron. Victoria pun gak pakai lama, langsung menyerang Diani menggunakan pedang khusus tanpa mendengar apa yang mau Diani katakan sebagai bentuk pembalasan terhadap kekasihnya, sehingga pertarungan sengit pun terjadi di sana. Saat Victoria terpojok, Diani menceritakan kejadian sebenarnya, kalau pembunuh kekasihnya bukanlah dirinya. Bahkan sebaliknya, Diani berniat untuk menolong kekasih Victoria saat sekarat sehingga dirinya harus dibuang oleh kelompoknya. Mendengar kejujuran tersebut, Victoria meminta maaf dan berencana membentuk kelompok sendiri bersama Diani. Saat semuanya hendak pergi meninggalkan kota itu, termasuk juga meninggalkan Cameron selamanya, Diani menciumnya untuk terakhir kali dan mengucapkan selamat tinggal. Namun sebelum mereka berangkat, Lenny yang juga ikut karena sudah menjadi vampir, menyerahkan jabatannya sebagai manajer toko es krim pada Cameron, serta memintanya bekerja sama dengan Lisa. Keesokan paginya, Cameron menemui Lisa untuk meminta maaf atas semua kesalahannya, dan menceritakan kejadian yang dilaluinya dalam 1 bulan ini, bersama vampir. Walau Lisa menanggapinya dengan tidak percaya, dia tetap memaafkan Cameron, dan keduanya pun memulai hari untuk menjalankan toko es krim tersebut bersama-sama.